Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif Raharjo dengan NIM F100-20106, mahasiswa psikologi S1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sebelum saya memulai presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah quotes yang berkaitan dengan materi pada hari ini. Media sosial bukanlah tempat yang aman. Sarana bulk. Agenda kita pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, yang mana kita sudah melakukannya tadi. Yang kemudian adalah presentasi, kemudian ringkasan, dan yang terakhir adalah penutup. Ini kemudian adalah judul pada presentasi pada hari ini, media sosial dan perubahan perilaku manusia. Bisa kita lihat di sini, pada Januari 2021, penggunaan sosial media di Indonesia. Total penggunaan media sosial di Indonesia yang aktif adalah 110 juta pengguna. Yang mana persentase dari total populasi adalah 61,8%. Perubahan tahunan dalam jumlah penggunaan media sosial adalah 6,3% atau lebih dari 10 juta pengguna tiap tahun. Lalu kemudian adalah jumlah pengguna media sosial yang menggunakan smartphone, yaitu 168,5 juta. Persentase dari total penggunaan media sosial dari smartphone adalah 99,1%. Lantas, apa itu media sosial dan perilaku manusia? Media sosial, media daring yang digunakan oleh para pengguna internet sebagai sarana berkomunikasi, berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Seperti Facebook, Instagram, YouTube. Kemudian adalah perilaku manusia. Menurut Charles Darwin, perilaku manusia adalah sebuah serangkaian insting yang dikembangkan oleh manusia untuk bertahan hidup. Kemudian, media sosial dan masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan seseorang. Bahkan, bisa dibilang sangat besar. Seseorang yang awalnya kecil bisa menjadi besar dengan media sosial atau sebaliknya. Yang dimaksud di sini adalah orang yang sebelumnya tidak dikenal oleh siapapun bisa menjadi orang yang sangat terkenal, maupun sebaliknya. Di masyarakat, media sosial sudah seperti hal yang wajar dan dapat membuat penggunaannya seperti kecanduan, hingga membuat penggunaannya seolah-olah tiada hari tanpa membuka media sosial. Hal yang seperti ini, apabila tidak diatasi dengan baik, maka akan menimbulkan masalah ke depannya, seperti nomophobia alias no mobile phone phobia, FOMO syndrome, LFFT, low forum frustration tolerance, dan internet Asperger syndrome. Kemudian adalah nomophobia. Apa itu nomophobia dan FOMO syndrome? Nomophobia atau no mobile phone phobia adalah suatu kecemasan yang diderita oleh pengguna smartphone dan media massa. Kecemasan ini menjadikan penderitanya tidak bisa jauh-jauh dari smartphone dan akan merasa cemas apabila tidak memegang atau dekat dengan smartphone. Kemudian adalah FOMO, Fear of Missing Out Syndrome. Sindrom ini mengakibatkan rasa iri yang begitu mendalam dalam diri penderita terhadap seseorang yang memiliki kehidupan lebih baik dari penderita. Kita bisa melihat contoh pada kasus ini adalah haters. Ya, para haters itu selalu merasa iri dan memberikan tanggapan negatif dari setiap postingan yang dikeluarkan oleh para artis tanah air yang memiliki kehidupan lebih baik dari mereka. Lalu, apa itu LFT, Low Forum Frustration Tolerance, dan Internet Asperger Syndrome? Low Forum Frustration Tolerance atau LFT, penderita akan selalu merasa haus akan pujian dari media sosial, sehingga penderita akan menghalalkan segala cara untuk menggapai hal tersebut.
Pengguna ini akan selalu bertindak apapun agar dapat menuai pujian dari masyarakat, terutama di internet. Internet Asperger Syndrome. Penderita memiliki kepribadian yang berbeda ketika berada di media sosial dan memiliki kepribadian yang lain ketika beraktivitas di kehidupan sehari-hari. Misalnya saja, seseorang penderita Internet Asperger Syndrome memiliki kepribadian yang sangat tegas ketika berada di media sosial, padahal yang sebenarnya terjadi adalah ketika dia berada di kehidupan sehari-hari, dia adalah seorang yang sangat pemalu. Lantas, bagaimana cara mengatasinya? Hanya ada beberapa satu kalimat saja. Lakukan hal yang lain. Yang pertama adalah fokus pada sekeliling. Fokuskan diri pada hal-hal yang berada di sekitar, seperti keluarga, teman. Yang kemudian adalah matikan notifikasi. Dengan mematikan notifikasi sosial media, pikiran akan menjadi fokus mengerjakan sesuatu. Yang ketiga adalah perbanyak bersosialisasi. Ketika berhadapan dengan seseorang, maka komunikasi yang terjadi akan lebih intim, bebas, dan menyenangkan. Misalnya saja, kita bertemu dengan teman-teman dan berkomunikasi dengan mereka. Yang keempat adalah cari kegiatan lain. Mencari hobi atau kesenangan lain yang tidak melibatkan smartphone. Misalnya saja, memancing, membaca buku, dan lain sebagainya. Bijak. Menggunakan smartphone dan media sosial dengan bijak dan melihat waktu. Misalnya saja, kita menggunakan smartphone dalam waktu 10 jam per hari. Lalu yang kemudian adalah batasi penggunaan. Gunakan alarm untuk mengontrol penggunaan media sosial. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pantun yang berkaitan dengan media sosial. Pergi ke pasar bersama ibu, lihat tukang ikan laku dagangannya. Media sosial memang membantu, tetapi banyak dampak buruknya. Sekian dari saya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.